Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selaku hamba yang bertuhan, kami mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak karena dengan nikmatnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Al-Mustafa Muhammad Rasulullah SAW, karena dengan perjuangannya sehingga kita dapat menghirup udara-udara keislaman itu sendiri. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 AK2 akan mempresentasikan terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUAP. Dasar hukum dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Secara terminologi pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu terdapat satu, yaitu wajib pajak atau disingkat WP. Siapa wajib pajak? Yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua adalah badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau BUMN atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenisnya, lembaga, atau bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Itu adalah contoh dari badan. Kemudian adalah ketiga, pengusaha. Apa pengusaha? Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, atau melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Selanjutnya adalah pengusaha kena pajak atau disingkat PKP. Adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memiliki usaha dikukuhkan menjadi PKP. Nah, kemudian masa pajak. Nah, berapa masa pajak ini? Adalah jangka waktu atau lamanya sama dengan 1 bulan takwim. Ya, takwim ini sama dengan kalender ya, atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan, paling lama 3 bulan takwim. Kemudian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim atau kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Bagian tahun pajak adalah bagian jangka waktu 1 tahun pajak. Ya, demikian presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan tentang pajak yang terhutang dan seterusnya. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada juga surat paksa, adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa. Selanjutnya, kredit pajak adalah pajak masukan atau PM yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Ada juga penanggung pajak, adalah pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP atau nomor pokok wajib pajak pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, di mana NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dikeluarkan oleh Ditjen Pajak merupakan satu set nomor yang dikelompokkan atas fungsinya untuk angka pengecekan dan kode kantor KPP. NPP KP adalah atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dalam rangka penyederhanaan administrasi perpajakan, di mana perlu mempergunakan satu nomor identitas wajib pajak, yaitu nomor pokok wajib pajak dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah sama, atau surat edaran Ditjen Pajak nomor 2 atau PJ 09 1998 tanggal 4 Mei tahun 1998. Fungsi NPWP dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Sarana dalam administrasi perpajakan berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam administrasi perpajakan. Fungsi nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, di mana dipergunakan sebagai identitas pengusaha kena pajak, berguna untuk administrasi pemenuhan kewajiban pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM, berguna untuk pengawasan administrasi perpajakan. Ada juga wajib daftar dan punya NPWP.
Wajib pajak pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam 1 tahun takwim atau kalender di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Setiap badan usaha termasuk badan usaha tetap atau BUT yang menjadi subjek pajak, wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak. Sekian dari pembahasan dari saya lanjutkan ke teman saya untuk menjelaskan wajib daftar dan punya NPPKP. Terima kasih. Oke, lanjut. Wajib daftar dan punya NPPKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP di atas 240 juta rupiah setahun atau melakukan penyerahan JKP di atas 120 juta setahun. Pengusaha yang melakukan kegiatan impor BKP atau importir. Pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor BKP atau eksportir. Pedagang eceran besar, yaitu pedagang yang mempunyai omset penjualan di atas 1 miliar setahun. Sanksi tidak punya NPWP atau NPPKP. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak mendaftar, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan NPKP yang dapat merugikan negara dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Penghapusan NPWP. Wajib pajak pindah dari satu KPP ke KPP lain. Wajib pajak meninggal dunia. Warisan telah selesai dibagi. Badan termasuk BUT dibubarkan. Wajib pajak wanita kawin dan tidak pisah harta. SPT atau surat pemberitahuan. Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau SPT. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Harta dan kewajiban. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak. Jenis SPT atau surat pemberitahuan. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Batas pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Penetapan dan ketetapan pajak. SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKPN atau surat ketetapan pajak nihil. SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. STP atau surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak atau STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP. Fungsi STP: 1. Koreksi atas jumlah pajak terhutang dalam SPT wajib pajak. Kedua, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Ketiga, alat untuk menagih pajak.
Penagihan pajak. Dasar tindakan penagihan SK PKB, SK PKBT, STP dan SPPT diawali dengan mengeluarkan surat teguran oleh KPP setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Daluarsa tindakan penagihan adalah setelah melewati jangka waktu 10 tahun sejak saat terhutang pajak, berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak. Keberatan dan banding. BP punya hak untuk menolak besarnya beban hutang pajak karena alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. BP untuk mengajukan surat keberatan kepada Dirjen pada terhadap materi atau isi dari ketetapan tersebut, yaitu jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan pengaturan pajak. Keberatan dan banding diatur dalam pasal 25 sampai pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Dasar pengajuan SK PKB, SK PKBT, SK PLB, SKPN, pemotongan atau pengaturan oleh pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Kewenangan keputusan banding. Yang berwenang dalam mengambil keputusan atas pengajuan surat keberatan adalah Dirjen Pajak. Paling lambat 12 bulan memberi keputusan demi kepastian hukum. Sebelum diputuskan, BP masih dapat mengajukan alasan tambahan. Isi keputusan keberatan adalah menerima seluruh, sebagian, menolak atau menambah pajak terhutang. Jika lewati 12 bulan tidak ada keputusan, maka permohonan dianggap dikembalikan. BP dapat mengajukan banding jika jawaban atas keberatan tidak memuaskan. Banding hanya ditunjukkan ke Peradilan Pajak berkedudukan di Kedai Jakarta yang cakupan daerah hukumnya adalah seluruh wilayah Indonesia. Bentuk peradilan pajak yang dibentuk adalah BPSP atau Badan Penyesuaian Sengketa Pajak. Tata cara banding. BP dapat mengajukan banding ke Peradilan Pajak atas keputusan keberatan yang diterimanya. Putusan Badan Peradilan Pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan jelas dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan keberatan dan dilampirkan kopi surat keputusan dimaksud. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar dan melaksanakan penagihan pajak. Demi kepastian hukum dalam pelayanan yang baik pada WP, maka jangka waktu yang lebih diberikan pada BPSP adalah 12 bulan untuk menyelesaikan perkara. Jika belum dapat diputus setelah 12 bulan, maka BPSP akan memutuskan mengembalikan seluruh gugatan banding dengan cara pemeriksaan cepat 30 hari sejak jangka waktu 12 bulan dilewati. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 5. Sekian akhir kata, bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.